Salam saudara semua, jumpa lagi dengan saya di channel Disciple and Training. Kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan kontroversi. Apakah keselamatan itu harus dikerjakan? Sedangkan firman Tuhan katakan kerjakanlah keselamatanmu. Ya, jadi kalau menurut hukum kasih karunia, keselamatan itu adalah anugerah. Tetapi kenapa keselamatan itu harus dikerjakan? Nah, ini akan kita kupas ya, akan kita bahas karena memang sebenarnya bagi saya secara pribadi ya, kita boleh berbeda, tapi secara pribadi mengatakan bahwa keselamatan itu bukanlah masuk surga. Nah, karena keselamatan itu adalah jaminan masuk surga, maka sebenarnya keselamatan itu tidak bisa dikerjakan. Tetapi karena keselamatan itu adalah proses kelahiran baru, maka keselamatan itu memang bisa dikerjakan. Nah, makanya pada akhirnya firman Tuhan sendiri mengatakan iman tanpa perbuatan itu mati, seperti tubuh tanpa roh. Jadi sebenarnya orang beriman tetapi tidak melakukan sesuatu untuk Tuhan atau untuk dirinya sendiri, ya iman itu tidak berguna dan orang itu tidak diselamatkan. Jadi sebenarnya ketika iman tanpa perbuatan juga tidak diselamatkan. Nah, masalahnya orang menganggap bahwa iman itu adalah keyakinan, iman itu adalah belief, kepercayaan dirinya sendiri. Jadi kalau cuma percaya saja bisa masuk surga ya itulah yang ditawarkan kekristenan gitu, itulah yang ditawarkan orang Kristen saat ini. Tetapi saya berpandangan berbeda bahwa iman percaya saja tidak bisa menjamin orang masuk surga. Nah, akan kita bahas ya, kenapa sepanjang zaman materi ini tuh jadi perdebatan ya, selalu perdebatan iman tanpa perbuatan adalah mati. Betul, itu firman Tuhan, tetapi kamu diselamatkan oleh karena iman, bukan hasil usahamu sendiri. Jadi semuanya kelihatan perdebatan, tetapi sebenarnya tidak. Kita akan kupas tipis-tipis apa yang dimaksud dengan keselamatan. Oke, saya ingin menyampaikan begini. Materi saya, apa yang saya ajarkan adalah gini. Keselamatan itu bukanlah jaminan masuk surga. Masuk surga adalah bonus. Bahkan di dalam beberapa sebenarnya yang saya sampaikan sebenarnya apakah kita bisa masuk surga? Karena sebenarnya manusia tidak bisa tinggal di surga karena manusia akan tinggal di langit baru dan bumi yang baru, dan bumi ini dikehendaki Tuhan seperti di surga. Karena itu di bumi ini ada kerajaan 1000 tahun, bukan surga, kerajaan 1000 tahun yang dipimpin oleh Yesus. Ya, itu diceritakan di dalam kitab Wahyu ketika terjadi peperangan manusia dengan iblis dipimpin oleh Yesus nih, kita gitu kan orang percaya mengalahkan iblis, lalu iblis itu diikat selama 1000 tahun, katanya terjadilah kedamaian di muka bumi. Itulah yang Allah kehendaki di bumi seperti di surga. Itu bukan surga gitu loh, kerajaan 1000 tahun itu bukan surga tapi di bumi gitu. Bahkan setelah iblis itu dihukum ya, yang mungkin di dalam agama lain itu ya udah neraka, disitulah terjadilah neraka ya, maka manusia dipindahkan ke langit yang baru dan bumi yang baru, dan itu pun bukan surga. Jadi sebenarnya Yesus menyelamatkan kita supaya kita kembali ke Eden, yaitu kondisi di bumi seperti di surga. Jadi makanya keselamatan itu dikerjakan. Tetapi kalau iman orang Kristen berkata diselamatkan itu masuk surga, ya memang iya gitu. Makanya keselamatan tidak bisa dikerjakan karena hak prerogatif Tuhan melalui Yesus Kristus. Jadi pemahaman pertama tentang keselamatan bagi saya itu memang sudah salah. Ya, kita boleh berbeda. Jadi keselamatan itu bukan kita masuk surga, tetapi supaya kita dipulihkan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi ingat ya, keselamatan yang saya ajarkan bukanlah keselamatan orang masuk surga, tetapi keselamatan ketika orang dipulihkan segambar dengan serupa dengan Allah. Yang pertama, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka hubungan dengan Allah mati. Ya, sinyalnya terputus, tidak ada komunikasi. Itulah yang disebut kematian. Nah, sama ketika Yesus berkata Eloi Eloi lama sabachthani, itulah kematian pertama ketika Allah meninggalkan dia gitu kan. Jadi ada korelasinya ketika Adam terpisah dari Allah dan ketika Yesus di kayu salib terpisah dari Allah, sampai Yesus sendiri berteriak, Allah Allah mengapa engkau meninggalkan aku. Jadi itu adalah kematian yang pertama, kematian secara rohani ketika terputus hubungan antara Allah. Nah, melalui Yesus kita dikembalikan kembali, punya hubungan kembali dengan Allah, sinyalnya dihidupkan kembali, yaitu rohnya. Jadi Allah itu roh, kita bisa berhubungan dengan Allah melalui roh kita. Nah, roh kita itu dipulihkan sehingga hidup dan aktif kembali. Jadi saya lebih
ingin menyampaikan bahwa ketika kita hubungan kita, dosa kita diampuni, kita diaktifkan kembali, bukan dihidupkan kembali. Makanya kalau mati dalam arti yang sesungguhnya kan agak berbeda, karena dengan misalnya kisah anak yang hilang, anakku sudah mati, kata sang bapak, tapi sekarang hidup kembali, tapi kenyataannya anak itu tidak mati. Jadi yang disebut mati adalah terputusnya hubungan, tidak berfungsinya hubungan, sama seperti HP kita yang mati, yang tidak bisa berfungsi. Nah, itulah sebenarnya yang saya ingin sampaikan, dan itu tidak ada hubungannya dengan surga gitu loh. Jadi roh kita yang mati itu dihidupkan, aktif kembali. Nah, itu yang pertama. Keselamatan itu bicara tentang keselamatan di dalam roh kita. Yang selanjutnya adalah tubuh kita. Ketika kita tubuh dosa, kita penuh dengan sakit penyakit ya. Ya mungkin sejak Adam itu mengalami kecapean dengan segala macam ya. Nah, terus akhirnya tubuh manusia ini menua gitu kan, akhirnya mati. Seandainya Adam tidak berbuat dosa, tubuhnya tidak akan menua dan tidak akan mati gitu kan. Tetapi walaupun umurnya Adam 900 tahun, dia tetap mati gitu kan. Bahkan sampai Musa mengatakan umur manusia itu cuma 70 tahun aja gitu kan. Nah, itu karena fisik kita itu tidak kekal, mati. Nah, makanya ketika kita diselamatkan, kita diberikan tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan yang tidak akan mati untuk selama-lamanya. Jadi itu yang harus dipahami. Jadi keselamatan itu adalah pertama, roh kita itu dikonekkan kembali dengan Allah, dihidupkan kembali, yang tadinya tidak aktif diaktifkan kembali supaya kita punya hubungan dengan Allah. Karena itu dengan keselamatan yang diberikan oleh Yesus, Allah tinggal di dalam kita, tidak jauh, sama seperti Allah dulu tinggal di Eden bersama dengan Adam. Ya, sekarang itu Allah mau tinggal di dalam diri kita, karena itu diri kita disebut bait Allah. Itulah yang disebut keselamatan yang pertama dan utama. Ya, kita diselamatkan roh kita supaya kita punya hubungan kembali dengan Allah ya, dan melalui Yesus lah, Immanuel, itu Allah di dalam kita. Bukan Allah beserta kita di samping, di belakang atau di depan, tetapi di dalam kita. Ya. Nah, itu yang pertama, keselamatan di dalam roh kita. Yang selanjutnya adalah keselamatan yang nanti dijanjikan, yaitu adalah tubuh kita yang tidak akan pernah mati lagi. Ya. Nanti hidup kita bisa 1000 tahun loh. Kerajaan 1000 tahun itu manusia tidak mati karena sudah memakai tubuh kemuliaan, lalu dipindahkan ke langit yang baru dan bumi yang baru. Karena bumi yang sekarang ini menjadi tempat penghukuman iblis dan konco-konconya gitu kan. Jadi itulah keselamatan gitu kan. Nah, sekarang bagaimana mengerjakan keselamatan itu? Kan itu udah bagian Allah tuh. Udah bagian Allah, rohnya sudah diaktifkan melalui darah Kristus, melalui Yesus sendiri. Nanti tubuh kita diberikan kemuliaan, itu juga bagian Allah. Nah, yang dikerjakan di dalam keselamatan adalah pertumbuhan jiwa kita. Ya, ini yang harus kita pahami, yaitu ketika kita menjadi serupa dan segambar lagi dengan Allah. Ya, mungkin kita berpikir dulu serupa, wah jadi Allah punya hidung, punya mulut dan segala macam, bentuknya seperti ini. Enggak seperti itu. Yang dimaksud dengan segambar dan serupa dengan Allah adalah dia punya pikiran-pikiran Allah, punya hatinya Tuhan. Nah, itulah yang dikerjakan gitu loh. Jadi pemulihan apa yang disebut lahir baru, yang disebut keselamatan di dalam jiwa kita adalah ketika pikiran kita berubah, bertumbuh ya. Kalau tubuh kita kan juga bertumbuh ya, tapi satu saat mati juga, tidak bisa dipertahankan. Nah, roh kita sudah pasti, roh kita itu roh yang kekal ya. Nah, selanjutnya adalah jiwa kita, yaitu hati dan pikiran kita. Nah, itulah yang harus dikerjakan gitu loh. Jadi kalau saudara mau dewasa atau saudara mau anak-anak, itu adalah pilihan. Saudara mau beriman atau tidak beriman, percaya atau tidak percaya, itu adalah pilihan, yaitu ada di dalam jiwa kita. Kita mau menjadi seperti Kristus atau tidak, itu adalah pilihan. Ya, saudara mau percaya Roh Kudus atau tidak, itu adalah pilihan. Nah, itulah yang disebut dengan pertumbuhan rohani. Ya, ketika orang membaca firman Tuhan, dia bertumbuh atau tidak, dia menghasilkan buah-buah buah roh enggak gitu. Itulah yang sebenarnya yang disebut dengan mengerjakan keselamatan. Jadi jangan salah paham, keselamatan itu adalah anugerah. Anugerahnya itu melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Lalu banyak orang salah paham, ya udah kita terima saja karena kan kita sudah diselamatkan. Nah, begini konsepnya. Dulu waktu manusia berbuat dosa, untuk diampuni dosanya, dia harus menyediakan domba. Dombanya itu harus dibeli atau dia pelihara yang terbaik, dipersembahkan. Jadi ada usaha manusia untuk memelihara domba sampai umur sekian, baru dipersembahkan, untuk darahnya dipercikan dan dosa kita diampuni tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Nah,
yang disebut bukan hasil usaha kita adalah dombanya itu domba Allah sendiri, sama seperti Abraham ketika Ishak ya, ketika Ishak digantikan dengan domba yang dari Tuhan, karena itu disebut Allah yang menyediakan, Yehova Jireh katanya kan begitu. Itulah sebenarnya. Jadi pengorbanan itu Tuhan sendiri yang memberikannya melalui Yesus Kristus, bukan hasil usaha Abraham. Ya kan? Bukan hasil usaha kita pelihara domba lalu kita potong dombanya lalu darah yang dipercikan. Jadi itu yang disebutnya bukan hasil usaha kita, ya, hasil usaha Tuhan sendiri yang menghendaki. Sama seperti ketika Adam mau mengorbankan Ishak digantikan dombanya, itu hasil usaha Allah. Ya, keselamatan darah itu hasil usaha Allah. Demikian juga pengorbanan Yesus hasil usaha Allah, bukan hasil usaha kita, gitu kan. Nah, itulah yang disebut kasih karunia. Kamu nggak usah pelihara domba terus selalu dombanya disembelih, kamu potong percikan darahnya dengan ritual yang ribet-ribet. Tapi cukup Tuhan sendiri yang sudah mati di kayu salib melakukannya untuk kita. Jadi ini yang pengajaran yang tidak lengkap tentang apa itu hasil usaha. Jadi kita tidak berusaha apa-apa karena Karena yang melakukannya sendiri Tuhan, melakukan penebusannya sendiri Tuhan. Kita tidak melakukan apa, ya sudah, kita hanya tinggal percaya bahwa kita nggak usah menyediakan apa-apa, lakukan apa-apa, kita akan diselamatkan. Tetapi ya kita tetap ambil bagian di dalam keselamatan itu, yaitu adalah melakukan perbuatan yang baik. Nah, ini yang jadi perdebatan. Keselamatan itu harus melakukan perbuatan baik. Iya dong. Bukti kita diselamatkan apa? Kita melakukan perbuatan. Bukti kita diampuni apa? Kita mengampuni orang lain. Bukti kita dikasihi apa? Kita mengasihi orang lain. Itulah mengerjakan keselamatan. Jadi makanya Yesus katakan, orang yang banyak diampuni akan banyak berbuat kasih. Jadi kalau ada orang yang pelit, tidak mengasihi, pertanyaannya dia diampuni atau tidak. Nah, makanya perumpamaan tentang kerajaan Allah itu harus dibahas secara komprehensif. Semua, tidak bisa comot ayat comot sini. Karena bicara tentang pengampunan hutang yang Yesus sendiri katakan ketika ada orang berhutang kepada raja, terus raja itu ampuni karena kasih karunia kan diampuninya kan. Karena seharusnya dia sudah mati, dipenjara semua anak keluarganya. Tetapi ketika dia tidak mengampuni saudaranya yang punya hutang sedikit aja, maka raja marah dan akhirnya menjebloskan orang yang punya hutang sama raja itu ke dalam penjara. Karena apa? Dia hamba yang jahat. Jadi itu adalah prinsip, itulah yang harus dikerjakan. Kalau kita diampuni, ya kita harus mengampuni orang. Kalau kita dikasih, adalah kita harus mengasihi orang. Makanya Pastor Billy Lantang mengatakan, kalau kita sudah merasa menerima, baru kita bisa memberi. Masalahnya kita itu cuma menganggap kekristenan itu sebagai agama pengampunan dosa, tapi katanya tidak merasakan. Yang tidak merasakan pengampunan dosa, tidak merasakan dikasihi Tuhan, tidak merasakan disayangi Tuhan, tidak merasakan diberkati Tuhan. Makanya pengajaran kekristenan menjadi aneh. Kamu harus memberi berkat supaya kamu diberkati Tuhan. Ya, ini jadi ngaco. Kamu harus memberi supaya Tuhan memberi, gitu kan. Kamu harus menabur uangmu supaya kamu nanti digantikan berkali-kali lipat. Ini kan jadi ngaco, gitu kan. Sedangkan kita memberi karena kita sudah diberi. Kita mengampuni karena kita sudah diampuni. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, orang yang tidak bisa mengasihi orang lain, orang yang pelit, orang yang tidak mengampuni orang lain, orang yang mempermasalahkan dosa-dosa orang lain, bisa jadi dia tidak merasa dosanya diampuni, dia tidak merasa bahwa kesalahannya itu tidak diungkit-ungkit. Kan jadi saya lucu. Ada orang yang mengungkit-ungkit dosa orang lain, kesalahan-kesalahan orang lain. Mungkin bisa jadi hidupnya itu selalu diungkit-ungkit dosanya sehingga dia balas dendam, gitu kan. Apa yang diterima orang itu juga yang akan dilakukannya. Jadi prinsip hidup kita yaitu di alam bawah sadar adalah gini, kalau kita merasa dikasih, kita akan mengasihi orang lain. Kalau kita merasa diberi, maka kita akan memberi orang lain. Tetapi kalau kita merasa disakiti, kita akan menyakiti orang lain. Jadi kalau dunia ini saling menyakiti, ya memang semua orang yang menyakiti orang lain akan menyakiti orang yang lain lagi, gitu kan. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Karena itu firman Tuhan katakan, tunjukkanlah imanmu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan imanku dengan perbuatan. Jadi iman itu harus ditunjukkan dengan perbuatan, bukan dengan perkataan, bukan dengan perasaan, gitu loh. Jadi gini, apakah kasih itu perbuatan atau perasaan? Kasih itu perbuatan. Bagaimana kita bisa mengasihi orang tanpa orang tahu bahwa kita mengasihi dia?
Kita katakan aku mengasihimu, tapi tidak memberikan apa-apa. Nah, itu adalah omong kosong, dan kekristenan sekarang sudah ke arah situ, sudah ke arah halusinasi, berimajinasi saja. Oh, kasih itu berimajinasi, aku mengasihi engkau, tapi tidak pernah ngasih apa-apa, gitu kan. Nah, itu yang lucu, aku mengampuni engkau, tetapi perbuatannya dia tetap mengungkit-ungkit kesalahan orang. Nah, ini yang disebut dengan menunjukkan iman dengan perbuatan. Jadi bukan berarti kita berbuat baik supaya masuk surga, bukan. Kita sudah sudah dijamin keselamatan, maka kita berbuat baik. Jadi orang yang tidak dijamin keselamatan tidak mungkin berbuat baik. Itu korelasinya ya. Itu apa ya? Kalau di dalam matematika itu equivalent. Jadi sama, bukan berbanding lurus, bukan berbanding terbalik. Jadi kalau kita diampuni, kita pasti mengampuni orang lain. Kalau kita dikasih, pasti kita akan mengasihi orang lain. Itulah mengerjakan keselamatan. Keselamatannya apa? Di dalam jiwa kita. Roh kita sudah diselamatkan, nanti tubuh kita diselamatkan, nah lalu jiwa kita. Lalu kenapa harus dikerjakan? Karena supaya kita mengalami proses kelahiran baru, yang tadinya ulet itu berubah menjadi kupu-kupu. Itu kan ada proses yang lama, yang panjang, dan masing-masing orang dengan yang lain itu mengalami proses yang panjang, yang apa ya? Yang lama sekali. Bahkan saya dari sejak saya terima Yesus sampai akhirnya saya mengerti tentang ini, itu butuh waktu 30 tahun loh. Jadi umur 20 tahun saya terima Yesus, saya ikut ke gereja dan segala macam, saya pelayanan. Tetapi ketika umur 50 tahun, 40 tahun ke atas lah, saya baru mulai belajar keselamatan itu apa, mengasihi Tuhan seperti apa, pengampunan seperti apa. Itu panjang sekali gitu. Jadi nggak ada yang instan, karena yang namanya metamorfosis adalah suatu yang memerlukan waktu. Nah, itulah yang saya kerjakan sampai saya akhirnya menemukan kebenaran yang saya sampaikan hari ini. Itu prosesnya panjang sampai akhirnya saya meyakini sendiri bahwa keselamatan jiwa saya adalah ketika saya menjadi serupa dengan segambar dengan Yesus. Cobalah apa yang firman Tuhan katakan, kita diselamatkan supaya kita menjadi segambar dan serupa dengan anaknya, supaya Yesus menjadi yang sulung di antara semuanya. Itulah tujuan keselamatan jiwa kita. Kalau tubuh kita nanti diganti, tubuh yang fana ini akan diganti. Kita sekarang mau cacat, kita sekarang mau sakit nggak sembuh-sembuh, tapi nanti kita diberi tubuh kemuliaan. Itu tubuh secara fisiknya itu sudah menantikan kita gitu kan, sudah digantikan dengan yang baru. Sedangkan roh kita sudah diaktifkan supaya kita berhubungan kembali dengan Allah, supaya hidup kita menjadi lebih hidup roh kita gitu kan. Nah, dan sedangkan jiwa kita itulah yang perlu bukan perlu diselamatkan, perlu dikerjakan keselamatannya. Ya, semakin hari semakin bertambah dewasa, semakin hari semakin bertumbuh. Bertumbuhnya kemana? Pengenalan akan Tuhan. Jangan sampai begini. Orang berkata itu bertumbuh. Sekarang kan rajin berdoa, terus rajin pelayanan, terus rajin baca firman Tuhan. Itu bukan bertumbuh. Itu hanyalah proses untuk bertumbuh. Bertumbuh yang sebenarnya adalah ketika orang benar-benar mengenal Yesus, mengenal Bapa itu seperti apa. Akhirnya orang yang bertumbuh itu hidupnya itu mengalami yang namanya buah pertobatan, buah roh. Ada buahnya yang bisa dimana, baru itu namanya bertumbuh. Bertumbuh itu harus ke atas, ke samping, dan berbuah. Jadi kalau orang tidak berbuah dengan buah roh itu yang ada 9, ya belum bisa dikatakan bertumbuh sebenarnya gitu. Kalau cuma orang pelayanan itu belum bisa dikatakan bertumbuh. Orang baca firman Tuhan belum bisa bertumbuh. Orang iblis saja hafal firman Tuhan luar biasa gitu kan. Nah, jadi apa ya, kita itu terganggu oleh agama-agama lain. Ayo baca Alkitab yang banyak supaya kita hatam seperti agama seberang. Tetapi tujuannya baca Alkitab itu untuk mengenal Tuhan itu diabaikan. Sehingga orang tidak merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam gitu kan. Jadi hari ini direnungkan lain, besok renungkan lain. Wah, itu kayak kita sekolah, terlalu banyak pelajaran, akhirnya apa ya, kita tidak melakukan satu apapun gitu kan. Tapi cobalah belajar sedikit demi sedikit. Misalnya belajar kasih, ya sudah kasih terus gitu. Nanti yang lain pun akan mengikuti gitu kan. Pelajarannya kita akan bertumbuh menghasilkan buah gitu kan. Nah, itu yang ingin saya sampaikan tentang mengerjakan keselamatan dan menunjukkan iman kita dengan perbuatan. Jadi iman tidak bisa dilakukan tanpa perbuatan. Saya percaya Tuhan, sudah percaya. Ya minimal gini, ketika orang percaya Yesus lah ya, minimal dia menyebut Yesus itu sebagai Tuhan, menyebut ya di dalam doa. Dia berdoa, dia baca firman Tuhan, itu kan perbuatan.
Jadi ketika dia beriman kepada Tuhan, dia akan membaca firman Tuhan, pergi ke gereja gitu kan, lalu melayani segala macam, itu kan perbuatan. Jadi ya saya percaya, tetapi saya tidak melakukan apa-apa di kamar mandi saja atau di kamar tidur aja atau bertapa di gunung, ya tidak bisa seperti itu karena tidak bisa ditunjukkan imannya. Jadi iman itu memang harus ditunjukkan dengan perbuatan. Bukti bahwa kita diselamatkan, ya kita akan menunjukkan melalui perubahan-perubahan akal budi kita, melalui perubahan-perubahan karakter kita. Semakin seperti Kristuskah kita? Nah, ini yang menjadi PR kita, ini yang menjadi konsen kita semua seharusnya, bahwa kita mengerjakan keselamatan, yaitu kita semakin serupa dengan Kristus. Ketika kita benar-benar sudah semakin serupa dengan Kristus, maka kita akan sama dengan Kristus, berpikir sama dengan Kristus, punya hati sama dengan Kristus, melakukan pekerjaan yang sama dengan Kristus, bahkan pekerjaan yang lebih besar. Nah, itu sebenarnya tujuan Tuhan menyelamatkan kita, supaya kita menjadi seperti Kristus, melakukan pekerjaan seperti Kristus, melakukan hidup seperti Kristus. Nah, masalahnya orang tidak mau, orang hanya ingin beragama Kristen, masuk surga, bukan diselamatkan. Nah, karena keselamatan itu adalah proses, ya. Nah, proses di dalam jiwa kita, ya, setelah tadi secara roh urusan Tuhan, secara jasmani nanti juga urusan Tuhan, tetapi secara jiwa itu adalah urusan kita. Kita mau bertumbuh atau tidak, kita melakukan firman Tuhan atau tidak. Yang disebut dengan ketaatan adalah menurut firman Tuhan atau tidak, mau menjadi serupa dengan Kristus atau tidak, itu adalah keputusan kita, ya. Nah, makanya Pastor Billy Lantang gini mengatakan bahwa resiko terbesar Allah adalah menciptakan manusia, karena manusia itu diberi kehendak bebas untuk memilih gitu kan. Jadi bukan cuma memilih mau percaya atau tidak, tapi memilih mau berbuat baik atau mau berbuat jahat. Nah, itulah sebenarnya ada sisi manusia yang sebenarnya hendak menyamai Allah, yaitu ketika punya kehendak bebas, makanya manusia bisa menentang Allah gitu kan, bisa memberontak terhadap Allah. Apapun yang dia terima, dia bisa saja tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, itulah yang disebut dengan kehendak bebas, dan itu adalah kehendak kita sendiri gitu kan. Nah, inilah yang harus kita pahami, bahwa mengerjakan keselamatan adalah ketika kita menyerahkan diri kita mau berbuat, kita mau bertumbuh, mau berbuah di dalam Kristus Yesus, supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kalau kita belum serupa dengan Kristus, ya dikerjakan supaya kita lama-lama menjadi serupa. Kalau kita belum punya pikiran Kristus, ya dikerjakan sekarang. Kalau kita belum punya hati untuk jiwa-jiwa, ya dilakukan sekarang. Itulah mengerjakan keselamatan. Ya, jadi paham ya bahwa keselamatan itu memang harus dikerjakan di dalam jiwa kita, bukan di dalam roh kita, bukan di dalam jasmani kita. Tapi apa yang tampak secara jasmani itu yang menunjukkan jiwa kita memang sedang mengalami proses keselamatan. Nah, itu yang saya sampaikan. Semoga ini tidak menjadi polemik lagi, ini tidak lagi kekristenan itu supaya orang masuk surga, berebutan masuk surga, tetapi memang supaya diselamatkan tubuh, jiwa, dan rohnya. Nah, jiwanya inilah yang perlu tadi diusahakan untuk menjadi percaya, diusahakan untuk menjadi taat, diusahakan untuk melakukan segala kehendak Bapa, yaitu ada di jiwa dan pikiran kita. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga Roh Kudus memimpin kita semua, menginsafkan kita akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman, dan kita mengerti tujuan Allah di dalam kita, tujuan Allah menyelamatkan kita supaya jadi seperti Kristus. Amin.